Dia mengubur peluru satu persatu ke dalam tanah, mengubahnya menjadi ranjau darat yang dipicu tekanan. Kemudian, dia mengumpulkan lebih banyak peluru lagi, mengambil bubuk mesiu dari dalamnya untuk membuat bertonton bahan peledak yang dia tempatkan di sekitar pertaniannya. Untuk meledakkan bom-bom itu, dia menggali parit di seluruh properti dan mengisinya dengan bensin dalam jumlah besar. Kemudian, ia memasang alat peledak di sepanjang jalur yang tak terhindarkan bagi musuh dan menutupi semua jebakan dengan sebuah rumput. Namun, untuk melenyapkan musuh-musuhnya, jebakan terowongan bawah tanah akan menjadi bagian terpenting dari rencananya. Pertama, dia memodifikasi senapan laras ganda hingga panjang yang tepat dan memasangnya di pintu masuk terowongan. Selanjutnya, dia memasang batang baja yang tak terhitung jumlahnya hingga menjadi ujung yang sangat tajam dan menempatkannya di lubang-lubang dalam di seluruh terowongan. Untuk langit-langit terowongan, dia memasang balok kayu yang dipenuhi paku baja. Terakhir, dia membuat banyak lubang kecil di sekitar terowongan agar dia bisa menyerang musuh dari balik bayangan kapan saja. Dia harus menghafal lokasi pasti dari setiap jebakan karena jumlahnya sangat banyak, sehingga bahkan dia pun bisa secara tidak sengaja memicu salah satunya jika tidak berhati-hati. Jika ada musuh yang berhasil menghindari semua jebakan karena keberuntungan semata, mereka akan menghadapi busur panahnya yang ditarik hingga kekuatan tarikan maksimum untuk memastikan musuh-musuhnya tidak memiliki jalan keluar. Dia juga memasang ranjau claymore dan bahan peledak C4 di seluruh terowongan. Berbeda dengan pertarungan-pertarungan sebelumnya, kali ini Rambo tidak bertarung untuk bertahan hidup. Dia berjuang untuk membalas dendam. Dia bertekad untuk mengubah tempat ini menjadi kuburan musuhnya. Namun, musuh seperti apa yang bisa mendorong Rambo yang hampir berusia 70 tahun hingga melakukan tindakan ekstrim seperti itu? Semuanya bermuara pada putrinya. Setelah pensiun dari dinas, Rambo tidak pernah menikah atau memiliki anak sendiri. Baru setelah berusia 50 tahun, ia mengadopsi seorang anak perempuan. Namun ketika ia dewasa, ia bersikeras pergi ke Meksiko untuk mencari ayah kandungnya. Rambo memperingatkannya agar tidak pergi dan mengatakan bahwa ayahnya hanyalah sampah masyarakat. Namun Lisa sama sekali menolak untuk mendengarkan dan dengan keras kepala bersikeras untuk menemukan bajingan itu, tanpa menyadari bahwa perjalanan ini akan merenggut nyawanya. Akhirnya, dengan bantuan seorang teman di Meksiko, Lisa berhasil melacak ayah kandungnya. Namun, seperti yang telah diperingatkan Rambo, pria itu benar-benar tidak berperasaan hanya karena Lisa adalah beban baginya. Dia telah meninggalkannya dan ibunya telah dipukul hingga tewas oleh pria yang sama ini. Mengetahui semua ini membuat Lisa hancur. Untuk menghiburnya, temannya memutuskan untuk membawanya ke klub malam agar ia bisa bersantai. Inilah yang ternyata menjadi awal dari mimpi buruk Lisa. Begitu mereka tiba di bar, Lisa menarik perhatian seorang pria asing yang diam-diam memasukkan narkoba ke dalam minumannya tanpa sepengetahuannya. Ketika dia terbangun kembali, dia telah dibawa ke sarang perdagangan manusia di mana penyiksaan tanpa henti menantinya. Sehari semalam berlalu dan putrinya masih belum kembali. Rambo menjadi sangat khawatir. Jadi dia mengambil senjatanya dan berkendara sendirian menuju Meksiko, siap untuk menghancurkan para bajingan itu.